Jadi memang kalau kita bicara harmoni ya, harmoni di era sekarang ini banyak hal yang tantangan yang luar biasa yang kita hadapi. Dan dari situ kita bisa lihat bagaimana kita bisa bertahan untuk dapat menjadi individu pribadi yang betul-betul tidak hanya melihat diri kita sendiri, tapi melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Kalau kita lihat misalnya ya, nanti kita akan bahasnya di pendahuluan apa yang kita sudah katakan dan apa yang terjadi dan apa itu harmoni, bagaimana relasi yang sehat, hambatannya apa, kendalinya aja, dan bagaimana menata ulang relasi kita. Nah, kalau kita lihat itu kembali ya, dalam membaca Alkitab saja pun kita melihat bahwa seringkali perempuan itu memang belum utama, tapi ternyata luar biasa tugasnya. Saya terakhir itu sampai sekarang masih membaca dan melihat, terutama di Markus ya. Kita terus-menerus kalau kita melihat sepanjang bacaan kita dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, terus kemudian Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana perempuan tuh punya tantangan tersendiri, di mana dia tidak pernah direcognize, dia juga tidak dilihat potensinya, hanya beberapa ayat tertentu yang menjadi pedoman bagi kita. Bahkan kalau kita lihat di Markus juga, bagaimana perempuan tidak pernah terhitung. Begitu ribuan orang disebut diberi makan, kecuali perempuan tidak terhitung perempuan. Dan kemudian apa yang terjadi di dalam keajaiban yang Tuhan berikan, ternyata lebih banyak juga perempuan yang peduli tentang bagaimana menolong, bagaimana juga membangkitkan kembali bahkan dirinya sendiri ya. Kalau kita lihat di Markus itu, saya pergumulan lama sekali ketika kita bisa banyak membahas di Markus bagaimana kehidupan perempuan di dalam relasinya dengan Tuhan, dengan sesama, dan kemudian kita bawa hingga sekarang. Ya, tadi dikatakan ya, tantangan pendidikan juga kita melihat bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan di dunia yang lebih besar setelah keluar dari rumah, ya, yang berbasis komunitas, ya, tidak berbasis rumah saja, perempuan makin lama makin sedikit ke atas internasional. Dan kita lihat memang yang bisa survive, bisa mewakili representatif dari komunitasnya di tingkat-tingkat yang kita bilang kategorial, non kategorial, kemudian nasional, kemudian kita bilang kemudian sampai ke tingkat nasional, geografikal, dan sebagainya, rata-rata yang bisa survive di sana adalah perempuan-perempuan yang ada di jalur pendidikan. Bu Julia, percaya ya? Karena kenapa? Selain dia pastor ya, tapi kalau dia pastor perempuan pun, dia akan bersaing dengan apa yang namanya pastor lelaki. Tetapi ketika perempuan non-ordain, ya seperti saya bisa mungkin cerita saya di Dewan Gereja Sedunia itu selama berapa tahun itu ya, 9 tahun ya, 9 tahun, dan kemudian selama 7 tahun terus menerus beredar di luar, teman-teman saya perempuan yang menjadi leader dari tiap negara atau kontinentalnya itu rata-rata adalah dosen, guru. Karena apa? Kami bisa mengatur waktu kami. Ya, kami bisa mempersiapkan kalau kami ingin pergi, kami bisa dapat izin karena kami berdedikasi dengan baik, dan kemudian kami bisa berbicara karena kami selalu melihat bagaimana individu bisa berkembang melalui apa yang kami lakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalan yang selalu menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan-tantangan. Misalnya tadi, kalau kita mengalami kekerasan seksual, kalau kita mengalami anak-anak yang kemudian menjadi korban, kita melihat mereka dari mana mereka berasal dan mengapa itu terjadi. Siapa saja yang masuk di penjara karena melakukan hal itu, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki terutama. Karena kekurangan pendidikan, kurang pengarahan pendidikan, kurang melihat bagaimana edukasi di dalam lingkungan rumah, dan bagaimana kita membawakan diri kita di tengah-tengah lingkungan itu tidak menjadi bagian dari hidup, ya. Dan belajar itu seolah-olah dikatakan sesuatu yang mahal.
sesuatu yang menyebabkan kita harus mengalah daripada kaum lelaki. Tapi saya melihat bagaimana sekarang orang tua yang hanya mempunyai perempuan 2, 3, 5, yang hanya perempuan, berjuang juga untuk perempuan anak-anaknya itu bisa maju, bersaing, dan juga menjadi seseorang yang bangga akan dirinya, bangga akan Tuhannya, dan bangga akan keluarganya. Tapi itu kita katakan terus-menerus sebagai suatu jargon, sebagaimana kita katakan dan beri contoh pada mereka. Itu yang paling penting. Bagaimana memiliki relasi sehat itu berasal dari diri kita. Nanti kita lihat bagaimana ego manusia itu juga menjadi tantangan utama untuk bagaimana kita bisa tetap harmoni dan relasi. Saya pikir ibu-ibu sekalian yang di sini juga bisa memberi contoh, testimoni, akses juga bagaimana hidupnya di tengah-tengah lingkungan. Saya pribadi banyak bertumbuh di tengah-tengah lingkungan lelaki yang powerful. Ketika saya menjadi majelis pusat di HKBP, saya adalah perempuan satu-satu yang non-ordained. Ada satu lagi perempuan, ibu yang saya paling muda waktu itu usianya, dan ada yang paling tua, usianya perempuan, tapi diakones. Diakones yang dapat dari Jerman, yang biasanya masih pakai cap kayak suster, ya, kemudian pakai baju putih dia. Jadi saya dalam kutip perempuan ingusan yang cuman bekalnya berani berbicara dan berada di dalam pendidikan yang kalau ngomong mengikut sertakan firman Tuhan di gereja-gereja. Jadi saya dipilih di antara berbagai calon untuk bisa duduk di majelis pusat. Di situ saya duduk bersama para pendeta HKBP, tahu ya orang Batak kayak apa ya. Nanti mungkin ada teman-teman di sini yang merokok, yang perempuan tuh dianggap melayani aja dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa tetap dihargai, ya, memiliki kemampuan untuk berelasi dengan siapa saja, bahkan berani maju di depan ketika orang lain tidak berani maju ke depan. Di dalam pergumulan banyak yang dialami secara internal. Termasuk di dalam perjalanan jauh waktu itu saya di Jakarta. Headquarter gereja kami itu ada di Pearaja, di Tarutung, Toronto, di Tapanuli Utara di situ ya. Perjalanan dulu kan belum ada penerbangan yang sekarang udah di Siborong-borong. Dulu perjalanan bisa 7 sampai 9 jam sampai 11 jam. Dari Jakarta berangkat siap-siap 3 pagi, sampai di bandara jam 4, jam 5.20 pesawat berangkat, kadang-kadang sampai sudah malam. Di perjalanan berbagai macam hal terjadi. Sudah pernah terbalik juga ya. Datang bersama-sama kadang-kadang dengan orang lain, tapi kadang-kadang dengan teman-teman majelis pusat yang laki-laki semua. Tapi saya tetap bisa misalnya membawa sesuatu untuk di perjalanan. Bahkan ketika mobil kami terbalik, semua itu berperilaku macam-macam ya. Saya mengangkat doa dan bersyukur. Yang lain ada yang mencari dompetnya, ada yang mencari kacamatanya, ada yang mencari peluang untuk keluar dari mobil dan sebagainya. Tapi itulah perjalanan yang kita hadapi. Ketika kita juga memiliki kesempatan untuk mendampingi anak-anak di sekolah, terutama perempuan. Ketika kita memiliki anak perempuan yang juga bertumbuh dengan tantangan di dalam kehidupan yang sekarang begitu mencekam. Jati diri, kemampuan untuk bisa mengekspresikan diri dan berkompetisi itu menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini ada berbagai hal yang bisa menggambarkan apa yang disebut harmoni. Bagaimana setiap orang bisa berada di tengah-tengah lingkungan, baik itu lingkungan kecil, lingkungan besar, lingkungan yang bercampur dengan berbagai keharmonisan yang perlu dipelihara. Kita kan disebut archipelago ya. Jadi Nusantara Bhinneka Tunggal ini juga memiliki berbagai pengaruh terhadap kehidupan setiap orang. Kita melihat sekarang akan sulit buat kita untuk bersama-sama, terutama yang di dalam kota besar, rumah jauh. Sekarang anak-anak kecil juga terpaksa diasramakan jauh dari orang tua. Dan juga
seringkali kita bisa melihat di antara persekutuan kita dengan orang lain juga, tidak hanya dengan anak-anak, ini sudah akan jarang sekali kita lihat. Ya, sudah jarang kita lihat di mana gadget tidak menjadi pedoman lagi di dalam pertemuan keluarga, di luar rumah maupun di dalam rumah, maupun ketika kita berdekatan tetapi saling berjauhan, dan juga tantangan bagaimana kehidupan di lingkungan kita membuat kita merasa seringkali resources, sumber-sumber yang ada tidak membuat kita tahan uji di dalam menghadapi lingkungan. Ya, demikian juga di dalam pekerjaan. Pada masa pandemi yang sangat menekan banyak orang, kita melihat sebenarnya yang lebih survive itu siapa? Siapa yang kemudian bisa menghidupi dapur dan keluarganya setelah suami istri terpuruk, terkena putus kerja, PHK dari pekerjaannya. Anak-anak di rumah harus belajar online, kemudian tidak dapat bimbingan yang sewajarnya. Ibu menjadi jawaban dari semua persoalan yang dihadapi. Bagaimana kalau ibu tidak punya kemampuan untuk mengharmonisasikan keluarga dan memiliki relasi sehat dengan pasangan dan juga anak-anaknya? Itu yang menjadi sangat berbekas, dan kita melihat di sini sebagai pendidik di dalam fase pasca dari pandemi. Kebanyakan anak-anak ketinggalan dalam berbagai hal. Ada delay development dalam bahasa, dalam berperilaku, dalam menjawab persoalan, dalam memecahkan persoalan dan solusi. Resiliensi mereka sangat, daya banting mereka sangat rendah. Kemudian terjadi bullying yang sudah dirasakan semasa masa pandemi, kemudian setelah mereka keluar dari masa pandemi, masuk ke dalam lingkungan baru yang mereka tidak kenal, yang sebelumnya tidak saling kenal satu sama lain, kemudian juga terjadi berbagai hal yang membuat anak-anak itu merasa tidak memiliki teman, kemudian merasa rendah diri, merasa dipojokkan, merasa tidak mampu memberikan pikiran dan perasaannya, kemudian tereliminasi. Bahkan mereka yang mempunyai power lebih besar itu mencoba menguasai teman-temannya, dan juga terjadilah relasi yang kurang sehat sehingga mereka mendapat tempat di dalam kelompok. Ya. Mereka tidak terbiasa, tidak mempunyai skill yang cukup untuk berelasi dengan orang lain di rumah. Tapi di rumah ternyata juga tidak selalu dapat diberikan suatu hal yang positif yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk daya banting, untuk berusaha tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang baru. Ya. Nah, barangkali sampai di sini kita bisa share apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesudah masa pandemi, setelah melewati berbagai hal, terutama melihat anak-anak didik kita, terutama anak-anak yang memang melihat ada kekurangan yang mereka peroleh dalam masa pandemi itu, dan sekarang ini mempunyai tantangan yang masih perlu kita bimbing. Ya, mungkin ada kesaksian dari para ibu-ibu yang melihat di sekeliling dan juga barangkali melihat bagaimana mereka mencontoh bagaimana membangun relasi yang sehat. Berbedanya seperti apa ketika di rumah online, kemudian onsite di luar, ya. Dan kemudian di beberapa daerah kita concern sekarang gempa bumi mulai terjadi lagi. Dalam iklim yang sangat pancaroba seperti ini, kita juga mudah diserang penyakit. Ada berbagai penyakit baru yang datang. Anak-anak terdampar di rumah sakit luar biasa banyaknya. DBD, tipes, ya, dari mulai anak kecil sampai anak dewasa. Kemudian ada virus dari Singapura dan sebagainya. Barangkali ada kesaksian yang tadi mungkin baru kesaksian lagu dan pujian yang kita bisa dengar. Ada yang mungkin raise hand, Ibu Yulia, yang mau berbagi.
Silakan Ibu-ibu, silakan waktunya. kalau ada yang mau membagikan pengalamannya supaya kita yang lain juga dikuatkan. Nanti kita juga bisa pakai sebagai bahan diskusi. Monggo, ibu-ibu, silakan bisa langsung unmute. Ya, boleh langsung unmute. Boleh mungkin raise hand supaya kita lihat. Di Bali bagaimana, Bu Julia, kabarnya lingkungan belakangan ini? Kalau di Bali sekarang yang jadi masalah adalah wisatawan asing yang Ya, sering melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang lokal yang bisa mereka adalah guide, penjaga villa yang tempat mereka menginap. Jadi eh, sepertinya wisatawan ini mulai dalam arti kurang ajar gitu ya. Jadi mereka merasa punya uang, bisa libur di Bali, kemudian berlaku seenaknya. Kemudian naik motor dengan pakaian yang terbuka, tidak ada tidak senonoh ya. sopan-sopannya. Kemudian mengendarai motor sewaan, mobil sewaan dengan cara yang buat saya sudah keterlaluan. Cuman kita sendiri juga heran, pemerintah daerah provinsi kok sepertinya tidak melakukan apa-apa sehingga akhirnya peristiwa itu makin sering terjadi. Yang terbaru adalah penjaga villa dan pecalang dihajar oleh dua orang asing sampai koma dan Waduh, sekarang sampai hari ini masih ada di rumah sakit. Itu kondisi Bali saat ini, Bunda. ya, itu dia yang kita selalu Hmm, impikan di Bali. Pencalang itu adalah teman-teman keluarga yang selalu menjaga kedamaian betul. dan rasa kita nyaman di sekeliling itu. Ada banyak orang juga lari ke Bali ketika daerahnya terancam ada tekanan-tekanan dari berbagai yang berbeda pemahaman dan sebagainya ya, mencari aman, tidak keluar negeri. Tapi sekarang kalau Bali seperti itu menjadi kecaman tidak hanya bukan orang Bali saja ya, tetapi kita yang turis domestik yang pergi ke sana. Anak-anak kita seringkali ketika di dalam periode pendidikan, kan ada yang kadang-kadang turnya itu, studi turnya ke Jogja, ke Bali. Kan kita menjadi cemas. Bahkan sekarang anak SD, anak SMP sudah juga mulai dilepas orang tuanya bersama sekolah itu tanpa dibimbing orang tua juga pergi termasuk ke Bali. Nah, itu akan membuat kecemasan buat orang tua, ya. Dan ini yang kita lihat menjadi contoh teladan imitasi bagi anak-anak kita terutama yang masih sekolah, ya. Nah, ini yang kita harus mencermati tidak hanya saya pikir pendidik ya, tidak hanya pemerintah, tapi semua sekolah kalau kasus itu dibahas, kita akan tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan tindakan-tindakan preventif dan supaya tidak menjadi korban. Nah, itu proses pendidikan ya. Itu penting sekali. Ada lagi teman-teman yang jauh dari mana di yang jauh lagi selain di Jawa ada yang jauh dari Silakan Ibu Yola, Manema ini dari mana ini? Manado segala macam ini kan sekarang juga ada Ibu banyak Yola. gempa bumi Dari Papua Barat, Bu. dan cakap Wah, memang silakan dari Papua Barat, dari dari Papua Barat. Papua. Saya mau ke Silakan Ibu. Papua loh Bu, pertengahan ini Tembagapura. Saya mau melayani ke Tembagapura ini Oh, jauh, Bu. bulan Itu di Juli. Freeport sana di Timika. Ya, betul. Saya diundang ke gerejanya di sana untuk anak-anak. Katanya tidak ada SMA di sana. Jadi menyiapkan anak-anak SMP yang akan pergi keluar daerahnya. Iya, itu di Supaya gunung, kuat Bu, di perusahaan. gunung. Iya, Betul. shalom Ya. semua. Selamat sore Oh, di Bu sini. Yola, Halo. senang sekali. Ya, saya sudah beberapa kali ikut. Maaf ini agak terlambat. Tadi saya ada kegiatan Oh, di enggak apa-apa, silakan. ya, Kementerian Agama dengan teman-teman di sana. Wow. Agak telat mengikuti materi dari Ibu Frida. Belum kok, belum banyak, Bu. Oh, Itu baru materi slide keempat iya. kok, ketiga. Tapi bersyukur karena tadi sudah ditanya untuk Bali punya kondisi, saya juga mau share bagaimana di sini juga eh, ya di mana-mana tidak aman ya. Hanya Papua sebelah mana, Ibu? Kota apa? di Manokwari, Papua Barat, Bu. Manokwari, baiklah. Ya, ya di Manokwari yang dikatakan di Papua yang dikatakan tanah damai juga di sini kita toleransinya sangat tinggi dengan saudara-saudara yang bukan Kristen, tapi ya ada ada sejumlah penolakan juga terhadap
yang sudah terasa ya. Banyak orang pendatang khususnya tidak merasa safe lagi di sini, di Papua secara umum, karena ya sekarang ini kan ada undang-undang Otsus, ada peraturan daerah khusus untuk orang asli Papua. Jadi mereka yang punya hak atas tanah ini. Jadi sering sekali ada bahasa kamu pendatang, jadi kamu pendatang, jadi tidak punya hak begitu. Nah, jadi di pemerintahan, di pasar-pasar pun begitu. Jadi ada semacam perlakuan-perlakuan terhadap kaum pendatang itu yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang malah karena situasi seperti itu, banyak orang pendatang pada akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang Papua. Karena penerimaan tadi takut ditolak dan sebagainya. Nanti anak-anaknya juga, karena di Papua ada banyak sekali potensi untuk mendapatkan beasiswa anak-anak pendidikan sampai ke luar negeri, sampai S3. Nah, itu yang mereka kejar. Jadi sekarang seperti itu sih tuh kondisi secara umum gambarannya di Papua ya. Saya Tapi kira Bu ini Yola, itu ya. tadi yang menikah dengan orang setempat itu masih single atau memang dia menjadikan jadi beberapa orang pasangan? Masih single, Bu, masih single. Oke. Jadi orang tuanya itu nantinya mengarahkan untuk anaknya nanti cari nikah dengan orang Papua saja begitu, walaupun mungkin parasnya penampilan begitu kita tahu bersama lah ya. Yang penting katanya orang Papua, sebab dapat hak banyak seperti itu. Oh, jadi Ya, boleh ya apa yang sebagian tidak asli dua-dua Bapak Ibu Papua, tetapi iya, ada iya. rapatnya ya. Iya, sekarang ini untuk pendidikan beasiswa di sini banyak sekali tersedia. Ada 3 kategori sih. Yang pertama memang orang asli, papa mamanya orang Papua. Tapi ada kategori kedua itu salah satu ya dari Campuran ya. maksudnya kayak peranakan ya. Ya. Mungkin mamanya yang Papua, bapaknya yang pendatang. Jadi di sini karena mau kejar hak itu, sehingga kalau misalnya mamanya, misalnya saya orang Papua, saya marga Papua, lalu suami bukan orang pendatang ya, nanti anak kami itu nanti dipakaikan marga saya begitu Bu. Namanya ya. Iya. Seperti itu. Jadi Kelihatan. nama bapak di tengah, terus nanti misalnya Mangunsong baru ada Papuanya. Padahal itu mama yang harusnya di tengah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat di sini nih orientasinya sudah berubah. Tapi mereka mengejar itu untuk kelangsungan hidup ke depan anak-anak supaya terjamin hidupnya. Ya, saya kira kondisi-kondisi ini nih perlu ditahu semua orang juga. Karena kenapa cek begini marga yang dia pakai itu bukan bapaknya. Jadi nanti tanya, oh ternyata itu mamanya. Sebenarnya Papua itu patriarkat ya. Ya, artinya garis Iya. bawah ya, lebih begitu Iya. ya. Seperti Iya, orang tendensi Batak patriarkal ya Ibu ya. ya. Yang Ibu sampaikan Tapi betul. orang Jawa bisa pilih ya Bu Yulia ya. Mau pakai ibunya, bapaknya tergantung dia bangga nggak untuk pakai papa atau apa, tidak penting. Jadi Kalau itu di memang sini memang pasti apalagi ya. kalau misalnya eh, ada omnya kah atau apa yang nikah dengan dia punya istri orang Papua. Misalnya ipar sudah kena ipar, dia bangga begitu. Jadi nanti bisa diadopsi farmnya. Marganya tuh bisa diadopsi. Oh Jadi bisa akan ya. kejar. Ya, sekarang kondisinya seperti itu. Banyak sekali peluang untuk bekerja, untuk sekolah, pendidikan anak-anak kepada mereka diberlakukan. Jadi yang kategori kedua selain yang OAP, suami istri, bapak mama memang asli. Yang kedua itu kategori kedua salah satu. Kalau salah satu ibu atau bapak, ya dia berhak juga. Yang ketiga, yang lahir dan sekolah di Papua. Oh oke, Seperti lahir itu. dan sekolah ya. Lahir dan sekolah. Jadi walaupun pendatang, tapi dia lahir di Papua, kemudian ijazahnya itu ijazah Papua. Mulai dari SD, SMA, itu juga kategori yang ketiga menjadi pertimbangan. Jadi
akan dapat Jadi pengecualian. peluang ya, peluang. Tetap Kalau ada kita peluang. berpikir positif dan kita tetap melihat hal yang bagaimana ke depan itu mau lebih baik, percampuran ini akan membuat Papua lebih sehat, lebih makmur, Iya, lebih bahagia, iya. lebih Lebih apa maju, ya? Bu. Jangan Ya, lebih sebaliknya maju. gitu ya. Lebih maju karena kalau sudah banyak di sini yang namanya keluarga, suami istri, kalau pasangannya itu bukan orang Papua, itu pasti maju. Iya, Jadi betul. ya tidak, keterbelakangnya itu ya berkurang lah begitu ya, agak kampung-kampung itu agak hilang sedikit lah. Terus Jadi dari juga cara mereka berpakaian, karena ada peluang beasiswa, mereka juga akan terdidik ya, terus, bahasanya bagus supaya bisa dikirim iya, ke luar negeri. Ya, iya. iya. Salah Terima satu di kasih. sini, kalau saya lihat Bu, ada poin penting juga. Saya juga bergerak di bidang pendidikan sekarang, banyak melihat peluang kalau misalnya orang Papua, anak-anak Papua yang memang asli, itu kita kalau memang ada sponsor apa ya, semacam sekolah dari luar untuk membangun sekolah, apa begitu, developer dari luar datang untuk invest, baguslah buat sekolah yang asrama langsung mereka tinggal. Jadi kalau orang asli sebaiknya itu mereka terpisah dari keluarga. Supaya kalau biarpun dia sudah dicekokin dengan materi rohaninya sudah dibina, tapi kalau dia kembali ke rumah itu mereka bilang itu kembali kepada laptop. Jadi pasti akan tabiat akan kembali. Jadi sebaiknya disekolahkan di asrama sampai dia selesai terlepas dari keluarga langsung ke luar negeri. Jadi generasi-generasi berikutnya kita akan melihat itu sudah Ya, lebih unggul, sudah lebih ya, baik ya. Baik, terima ya. kasih share-nya Bu Yola sama Bu Julia. Sama-sama. Ya, kita akan teruskan dulu ya materinya, nanti kita akan diskusi lagi. Terima kasih luar biasa. Kita melihat bagian daerah yang udah tengah dan timur ya. Di Jawa Barat ini, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga macam-macam masalahnya. Oke, kalau kembali kita lihat apa sih sebenarnya yang disebut harmoni. Harmoni, ada harmonika ya juga. Harmonika itu terdiri dari berbagai nada dan irama. Jadi dia perlu beberapa hal. Di sini saya memfokuskan ke 4 hal. Pertama tentang keselarasan. Kalau lagu itu selaras, cantik sekali melodinya ya. Apalagi sesuai dengan nada-nada mungkin yang menyanyikan atau juga kemudian yang memetiknya. Demikian juga harmoni itu perlu ada kecocokan. Jadi apa namanya? Jadi saling mengisi begitu ya. Kemudian di situ ada keimbangan. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Dan kalau menurut KKBI ini, bahasa Indonesia yang terjemahan dengan buku baru, harmoni itu berarti pernyataan rasa. Tidak hanya rasa, tetapi juga aksi. Ada aktivitas, ada action di situ. Kemudian ada pikiran, gagasan. Dan juga ada minat. Untuk apa? Untuk menjadi selaras. Untuk menjadi serasi. Untuk bisa mingling, kalau orang sana bilang mingling. Ya nyampur, jadi mixnya itu tadi ya, bagus sekali tadi ya. Orang Papua dan orang pendatang, ada orang Batak dengan Papua, ada orang Jawa dengan Papua, ada orang Bali dengan Papua, ada orang Manado dengan Papua. Alangkah indahnya menjadi satu keserasian. Anak-anak juga menjadi bineka tunggal ika yang melihat bahwa Indonesia itu perlu menjadi selalu bersama-sama dan selalu hidupnya selaras ya. Nah, kalau kita lihat kembali ya dari apa yang Tuhan firmankan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Dikatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu seia sekata. Jangan sampai ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pergumulan untuk menjadi bagaimana bejana tanah liat dicampur, diolah, digolak memang tidak mudah dan seringkali menyakitkan. Ya. Untuk menjadi sehati sepikir, mulailah kita di rumah. Saya kenal banyak orang juga yang tidak bicara satu sama lain, suami dan istri. Satu di bawah, satu di atas. Anak-anak tidak bisa satu kamar. Kakak beradik, satu orang tua.
tidak bisa duduk sama-sama untuk makan dan berbicara. Bahkan bertahun-tahun tidak pernah kontak-kontakan, tidak pernah jumpa, dan tidak pernah lagi mendoakan satu sama lain. Jadi sangat sedih kalau terjadi perpecahan di antara keluarga. Dan bagaimana kita di dalam satu keluarga pun sebenarnya memiliki ada banyak ide, banyak minat, banyak pendapat. Tapi bagaimana kita tetap bisa saling berkomunikasi, bersatu, sehati sepikir. Itu yang selalu kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang akan kita hadapi dalam nama Tuhan Yesus, hendaknya hal-hal buruk tidak terjadi dan kita diberikan hikmat bagi Tuhan untuk bisa tetap sehati sepikir ke tempat dimanapun kita berada. Apalagi kumpulan-kumpulan kita ini masuk ke berbagai kelompok dan harus menjadi garam dan terang ya. Jadi kita sendiri harus melihat apakah keluarga kita bisa kita satu padukan kembali di dalam kondisi yang mungkin memerlukan orang ketiga atau orang lain dan doa-doa dan dukungan doa dari semua orang supaya bisa kembali berkomunikasi sehati sepikir. Nah, harmoni apa yang dikatakan Tuhan itu memang sifatnya tidak hanya vertikal, kita memohon doa dan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi harus juga horizontal. Ada koneksi-koneksi, hubungan-hubungan yang mungkin error, jadi siksak dia. Ada yang putus-putus, ada yang memang kuat garisnya inline. Ya. Di dalam satu mata pelajaran di psikologi juga, kami mengajarkan bagaimana seseorang melihat hidupnya berkoneksi dengan orang lain. Dari situ kita akan melihat apakah dia bisa resilient, tangguh dalam menjalani kehidupan yang sulit atau menghadapi kesulitan tidak mudah give up. Ya. Itu dengan mencoba membuat dirinya kemudian menggambar hubungannya dengan orang lain. Mula-mula kita minta dia menuliskan orang-orang yang dekat dengan dia. Orang-orang yang berkaitan dengan dia. Baru kemudian membuat garis. Apakah garis itu putus-putus? Ya, karena kadang-kadang kalau anak kecil seperti anak kecil gitu, kadang musuhan, kadang baikan, kadang musuhan, kadang baikan. Ini karena di satu sekolah, mungkin di satu gereja, setiap orang memiliki model hubungan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang siksa, nggak mau ketemu, pokoknya error terus dengan dia ya. Nah, ada yang memang baik-baik saja. Kita akan melihat garis lurus baik-baik saja itu kepada siapa aja berapa banyak. Dan lebih banyakkah atau lebih sedikitkah daripada hubungan yang tadi siksa, ya konflik-konflik atau terputus-putus, tidak kuat bagi diri kita. Ini yang paling penting. Jadi secara vertikal Tuhan sudah disalibkan dan Kristus bangkit merupakan juga puncak harmonisasi dari Allah menyatakan keberadaan dirinya di dalam diri kita untuk bisa berdamai dengan manusia. Dia sudah kasih contoh. Kita sudah juga ikut berpuasa selama 40 hari. Kita melihat bahwa kita tahan uji. Sebagaimana Yesus juga sudah menunjukkan ketahanan ujiannya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa melihat dan memulihkan hubungan dengan orang lain. Itu menjadi sangat penting ya. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan bagaimana caranya supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik menuju goal kita adalah harmoni dalam kehidupan. Dan bagaimana kita perlu memperhatikan keluar dari diri kita dan juga keluarga kita sendiri, keluar dari komunitas atau gereja kita untuk bisa saling memberikan kasih sayang ataupun dukungan ataupun peluang bagi orang lain untuk bisa merasakan kasih Kristus. Jadi di sini memang hubungan yang kemudian tadi perlu horizontal dipelihara harus melihat well-being gitu ya. Well-being itu kesejahteraan dari orang lain. Nah, dalam relasi yang sehat, tadi kita lihat ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan. Ketika kita tadi masuk di dalam lingkungan seperti Papua, dari awal mungkin kita pada masa kecil di dalam lingkungan
kita baik juga bergereja maupun berpendidikan, seringkali kita masuk ya, anak-anak kita juga kita lihat di dalam satu komunitas yang sama, homogen. Misalnya sekolah Katolik, kita yang Kristen juga di sekolah Kristen, yang Katolik sekolah Katolik, terus kemudian etnisnya sama, sehingga sulit menghargai orang lain yang sukunya beda, agamanya beda, apalagi sosial ekonominya berbeda. Saling menghargai ini perlu dilatih sejak kecil. Anak-anak kita perlu bergaul dengan berbagai suku, agama, tingkat sosial. Sehingga ketika ada masalah, kita tidak hanya membela diri kita sendiri, apalagi kalau minoritas sulit. Kita memerlukan orang lain, membantu, membela, berpihak, dan juga menjaga kita. Penghargaan bagi keberbedaan menjadi sangat penting. Itu makanya di dalam pendidikan, kami di psikologi juga mengajarkan apa yang disebut multicultural education. Pendidikan multikultural. Multikultural itu tidak hanya mencakup budaya-budaya yang tadi, etnis, bahasa, suku, ya, tetapi juga tadi strata ekonomi, kemudian keberbedaan dalam fisik, warna kulit. Kita pun Indonesia punya warna kulit yang berbeda-beda ya. Kemudian bentuk rambut, warna rambut, keriting lurus dan sebagainya. Dan juga yang saya berjuang sampai saat ini adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka yang berbeda karena mengalami hambatan dalam indrawi, dalam fisik, dalam mental dan jiwa. Ibu-ibuku sekalian, kita sekarang ini mengalami tantangan di dunia pendidikan, gangguan kesehatan mental dari anak-anak kita. Dan itu terjadi karena mereka juga datang dari keluarga yang kurang saling bisa menghargai. Tidak mendukung, ya, tidak melihat perlunya kesetaraan, ya, tidak menjaga batasan secara sehat dalam melakukan aktivitas maupun ketika bersama orang lain. Relasi yang sehat di dalam keluarga membuat anak-anak mempunyai imunisi, mempunyai bekal, ya, bekal yang untuk dia bawa keluar. Tabung-tabung yang terisi dalam setiap tubuh jiwa seseorang diisi apa selama ini? Itu pertanyaan. Kalau diisi sesuatu yang sehat, yang positif, yang bahagia, itulah yang dia akan bagi kepada orang lain. Dia akan tumpahkan kalau itu sudah penuh. Dan dia tetap mendapat isi yang positif, yang bahagia, yang kemudian membuat orang lain juga merasa dihargai. Sebaliknya, ketika setiap orang yang sekarang bertumbuh menjadi dewasa sejak kecil, tabung bejana hidupnya, rohnya, spiritnya diisi dengan sesuatu yang buruk, caci maki, ya, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat malu, sesuatu yang tidak pernah menghargai, yang menjelek-jelekan. Hukuman-hukuman baik fisik maupun non fisik. Dibully tapi orang tua tidak tahu, dibully sejak TK, ada yang SD, orang tua tidak tahu, dan perasaan tertekan, trauma itu dibawa sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia membangun relasi yang tidak positif dengan orang lain karena ketakutan, trauma, bahkan mungkin tidak menikah atau menikah tapi terus-menerus ketakutan, dan akhirnya menutup diri dan lingkungannya dari hal-hal yang dianggap menekan dan mencekam. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun penghargaan atas pendapat, kemudian keberbedaan, perasaan orang lain. Berani nggak sih anak-anak kita cerita pada kita bahwa dia dibully di sekolah? Berani nggak sih mereka mengatakan bahwa mereka dicomot buah dadanya, dicubit pantatnya, dicium dari belakang atau dijambak rambutnya? Nah, ini masalah saya nih.
Kalau dia tertutup dengan sendirinya, itu berarti jaringan saya kurang baik. Tapi suara saya bisa terdengar nggak, Bu Yuli? Halo? Masih. Terdengar, Kadang-kadang dia Bu. menutup sendiri ya, nanti coba. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya, jadi nanti saya coba buka lagi. Gitu, dari tadi gitu. Kalau tertutup bukan saya Ya, yang menutup. Nah, tuh kan? Ya udah, siap. apa ya? Untung ada wajah saya yang masih cantik di situ, masih muda. Pasti baru umur 21. Aduh. Jadi kita melihat bahwa penghargaan, kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit dengan melihat kelebihan, jangan melihat kekurangan. Saya banyak melihat masih orang tua yang selalu menegur anaknya ketika salah, tapi tidak pernah memberi pujian ketika anaknya melakukan hal yang baik atau yang sepatutnya. Karena mereka bilang, ya kan seharusnya begitu. Jadi menegur hanya pada waktu mereka salah. Itulah yang membuat mereka melihat bahwa apa yang didukung adalah yang jelek-jelek aja. Sehingga mereka keterusan akan melakukan hal-hal yang jelek. Ya. Kemudian kesetaraan. Apakah kita memperlakukan anak-anak yang pintar dan anak yang tidak pintar, anak yang memiliki keterbatasan atau kecacatan dengan tidak? Apakah kita juga membeda-bedakan, membanding-bandingkan anak laki dan perempuan, anak kita dengan anak orang lain? Di kelas juga begitu. Jadi masalah kesetaraan menjadi satu bagian yang penting dalam relasi yang sehat. Karena tidak merasa, kalau dibully kan gitu, merasa yang membuli punya power lebih banyak. Sehingga dia bisa menekan yang tidak punya power untuk mengikuti segala yang disuruh, memenuhi apa yang diminta oleh orang yang punya power. Itu karena tidak ada kesetaraan. Kemudian dalam kejujuran dan akuntabilitas, kita melihat bahwa kebenaran secara terbuka, rasa khawatir, bagaimana seseorang bisa mengakui kesalahan, belajar juga memberi maaf pada orang lain, dan juga menerima tanggung jawab, dan juga menghargai nilai-nilai pribadi dan sikap, itu menjadi penting untuk kita bisa menjadi relasinya sehat. Tidak antara atasan dan bawahan, musuh, terus kemudian kita juga lihat ipar, kadang-kadang mertua menantu juga melihatnya ini seringkali juga membuat hubungan yang kurang baik. Kemudian saling menjaga batasan secara sehat ya. Jadi kita orang tua juga tahu bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memiliki kadang-kadang hal-hal yang perlu mereka sembunyikan atau reaksikan. Tapi kita melihat juga apakah mereka bertumbuh dengan sehat dengan banyak rahasia. Bagaimana mereka bisa memilih, diberikan alternatif yang mereka nyaman, yang mereka suka, yang mereka minati. Seringkali pokoknya gitu ya. Kalau udah pokoknya there is no alternative. Ini yang membuat anak-anak merasa tertekan, ya. Terus kemudian menyembunyikan berbagai hal dari orang tuanya supaya dia bisa bebas melakukan apa yang dilarang. Karena kita tidak membukanya di depan anak-anak, di depan keluarga, membahasnya secara tuntas. Mengapa itu boleh, mengapa itu tidak boleh, mengapa dari alternatif itu dia pilih ini, apa alasan, dan kita memahami atau tidak. Itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga dalam relasi yang sehat, ada persetujuan. Kita saling bisa memberi izin, ya, memberi izin kalau kita memang permisi lah gitu ya, tata krama kan ini, sopan santun ya. Kalau kita misalnya datang di daerah seperti kami pernah pada waktu masuk tsunami itu ya, kita masuk menolong trauma healing di daerah Aceh, tentu kita akan melihat bagaimana kita masuk ke sana. Apakah kita pakai kerudung ya, kita pakai tutup kepala dan juga kaki dan sebagainya. Kita lihat buat orang Aceh sendiri, peraturan itu sangat ketat. Mereka tidak bolehkan perempuan duduk ngangkang, pakai celana pendek, tidak pakai kerudung. Ya, jadi harus duduknya manis, dua kaki sebelah dan panjang misalnya. Kepada laki-laki juga begitu. Jadi kita lihat apakah misalnya seorang ayah sambung atau ibu sambung perlakuannya sama, bisa meraba-raba, memegang, memeluk
dan juga mengusap-usap anaknya ya. Ini juga yang kita perlu lihat. Bagaimana anak-anak kita bisa mengatakan no kalau dia tidak suka atau dia tidak mau. Jangan ketakutan. Dan ketika dia bercerita pada ibunya, misalnya ayahnya kandung atau ada keluarga di rumah yang merayu-rayu dan kemudian membelai-belai dia tidak nyaman, terus kemudian dia lapor pada ibunya bilang, lah itu kan ommu sendiri, itu kan papamu sendiri, nggak apa-apa lah. Tapi ketika anak itu merasa tidak nyaman dan tidak mau diraba-raba, dia harus bilang say no. Saya tidak mau, saya tidak suka, tidak nyaman. Nah itu harus kita bangun juga di rumah supaya relasi kita sehat. Supaya jangan kita kebobolan. Anak sudah kasih hint, dia tidak nyaman, dia mengurung diri, dia tidak lagi senyum, kita diamin aja. Jadi bertahun-tahun itu menjadi trauma yang luar biasa. Ya. Ini yang harus kita lihat. Rasa aman dan kenyamanan ini bagi setiap pihak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menghilangkan trauma, untuk menghilangkan rasa takut, depresi, itu harus kita prevensikan, cegah dari awal. Supaya tidak menjadi sangat akut ya, sangat parah dan sulit dan lama sekali menyembuhkannya. Ini jangan bisa terjadi di dalam relasi yang namanya sehat ya. Dalam hal kemandirian, ini juga salah satu aspek. Mendorong seorang menjadi berdaya dan bukan menimbulkan ketergantungan pada orang lain. Memang kita itu sayang pada anak kita ya. Kita mencoba memberikan apa saja kepada mereka. Bahkan mengambil keputusan untuk mereka. Termasuk memilih sekolah. Memilih teman hidup. Nah tergantung ya. Ini memilih teman hidup juga menjadi sesuatu yang krusial pada keluarga. Karena tidak pernah dibahas dari kecil. Tiba-tiba ini nggak boleh, itu nggak boleh. Temanmu itu begini, temanmu ibu gitu. Sebelumnya tidak pernah dibahas. Seolah-olah boleh aja gitu ya. Nah ini juga kita harus lihat. Secara bertahap, anak-anak itu dari TK, SD, kita berikan alternatif. Jangan harus begini, harus begitu, pokoknya. Alternatif. Ketika dia memilih, kita sudah juga memberikan alternatif yang positif dan sehat. Sehingga pilihannya tidak jauh daripada pemikiran sehat dan juga baik kita. Berikan alternatif tidak hanya satu, sekolah juga, minat. Bantu mereka untuk melihat alternatif dan tahu pilihan mereka sendiri. Karena dengan memilih sendiri, dia mandiri untuk mengungkapkan keberhasilannya di dalam apa yang dia pilih itu. Ya, misalnya, kalau ternyata dia males-malesan kuliah atau pilih IPS atau IPA, kita bilang, loh kan kamu yang pilih sendiri, nak. Kan waktu itu kita sudah bahas bersama. Nah sekarang di mana masalahnya? Kenapa kamu malas? Kenapa kamu give up? Ada apa? Nah keterbukaan tadi ya. Keterbukaan tadi ya. Kepercayaan, kesetaraan, kejujuran. Dan kita sudah memberikan batasan pada mereka. Membuat mereka boleh cerita kepada kita. Dan kita jangan menuduh, menyalahkan. Tapi sama-sama mencari jalan keluar. Itu relasi yang sehat di dalam keluarga antara orang tua dan anak ya. Tapi seringkali memang perempuan konflik sama ibunya, dia didukung oleh bapak. Apa-apa sama bapak boleh. Tapi sama ibu konflik melulu gitu ya. Di psikologinya tuh ada tuh penyebabnya. Demikian juga anak laki dekat sekali sama ibunya dan konflik terus dengan bapaknya. Nah ini juga kita harus melihat bagaimana mereka tuh selalu mestinya memiliki relasi yang sehat kepada kedua orang tua dan juga kepada saudara siblingnya. Karena sibling rivalry itu wah luar biasa juga. Banyak menghancurkan hidup apalagi kalau sudah berbagi warisan. Karena tidak pernah dekat, tidak pernah bicara, tapi ketemunya lagi komunikasinya ketika orang tua sudah meninggal satu-satu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah, pada Amsal 27 ayat 17 ada perkataan yang menekankan pada kita ya. Dan ini bisa dipersepsi juga tidak positif atau tidak sehat. Yang harus hati-hati kita artikan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kata tajam itu seringkali bisa melukai. Kalau kita pergi ke luar negeri kemana-mana, pasti
akan bunyi kalau ada benda tajam di dalam tas kita. Itu dilarang. Bahkan pada waktu anak saya melahirkan 2 minggu yang lalu, saya baru punya cucu keempat, itu kita tidak boleh bawa pisau atau pinjam pisau, harus ditungguin. Katanya pisau itu adalah benda tajam. Tidak boleh ada di kamar pasien, apalagi ada anak bayi gitu ya, karena bisa aja ada orang yang tiba-tiba error gitu ya, kehilangan kontrol. Rupanya begitu. Jadi kita mau minjem lama terus, karena harus ada orang yang nungguin, yang bawain pisau terus punya waktu untuk menunggu kita ngupas buah, potong-potong kue dan sebagainya ya. Nah, ini yang kita lihat bagaimana orang bisa menajamkan sesamanya. Nah, pengertian yang kita bisa lihat adalah ini yang barangkali kita perlu lihat, bagaimana bagaimana dalam relasi itu kadang-kadang kita perlu melihat di mana masalahnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki sehingga seperti tadi ya, kan ada istilah simbol. Kalau kita ingin menulis dengan baik, kita menyerut pensil itu. Ada sebagian dari pensil itu harus hilang, dikuliti istilahnya, sehingga dia menjadi tajam dan indah menulis. Besi dan besi kita bisa kaitkan juga bagaimana pisau kita runcingin kembali supaya dapat memotong dengan rapih, tidak berantakan dan sampai ke bawah ya. Kalau potong daging atau potong kue itu sampai ke bawah. Kalau tumpulkan dia jadi jelek, rusak dopingnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita perlu lihat juga hambatan kendali dalam membuat relasi yang baik. Pertama itu ego. Setiap manusia memiliki ego dalam dirinya. Itu perlu ya ibu-ibu, bukannya ego harus ditindas atau dibuang. Karena ego inilah yang membangun dan juga membuat pikiran kita mengorganisasikan, menyuruh melakukan sesuatu. Hati kita memang ada super egonya. Kemudian ada bagian-bagian yang ingin happy-happy, yang ingin senang, mau menangnya sendiri, mau mengambil dengan berbagai cara yang kalau di psikologi dibilangnya it. Ya, it, ego dan super ego itu harus seimbang dan mestinya super ego cukup kuat untuk membuat si ego berlaku dengan positif dan baik. Tapi kalau kebanyakan ego itu bisa agak egois, ya. Kebutuhan untuk memuaskan ego pribadi, semua orang itu bertahan hidup dengan memuaskan ego pribadi, tanpa memperhatikan ego orang lain, dapat merusak relasi. Tapi hukum alam adalah segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kita makan kan kalau bisa jangan kelewatan sampai kenyang ya. Cukup baru enak. Kekenyangan bisa menjadi masalah. Untuk bobot berat badan, untuk penyakit ya, untuk berbagai macam tantangan di dalam kondisi tertentu dalam usia tertentu ya. Dulu kita senang cabai ya, Bu Julia ya, banyak ya. Sekarang makan cabai sedikit perutnya tidak sama. Kita harus lihat periodenya dan bagaimana kita bisa melihat apa yang kita inginkan terjadi pada kelompok kita. Harus ke sini. Kita jalan-jalannya harus segini, harus itu. Ya, yang lain nggak boleh ngomong, saya aja yang ngomong. Ya, dengar perintah orang tuamu, harus itu yang kau jalankan. Kalau enggak kau dapat hukuman. Itu juga berlebihan, merusak relasi. Yang kedua adalah persepsi. Kemampuan kita memandang sesuatu. Persepsi diri dan orang lain bisa berbeda akan satu hal. Kita sama-sama melihat tulisan ini ya. Ini mungkin buat orang lain kecil, tapi buat saya cukup besar. Mahasiswa saya juga saya sering tegur, aduh saya nggak bisa baca kalau tulisanmu kecil. Karena mata kita sudah berbeda. Tapi kita melihat suatu barang yang orang lihat baik, atau makanan yang orang lihat enak, belum tentu enak dan baik buat kita. Ya, persepsi diri dan orang lain yang berbeda ini tidak perlu menyebabkan kita langsung rusuh. Berbeda pandang, jadi berbeda pendapat, ya udah nggak sejalan. Udah lo keluar dari perahu gue, gitu ya. Lo nggak usah seperahu lagi dalam gue. Kalau nggak suka dengan kumpulan ini, keluar aja. Sebaliknya, kita lihat ya di komunitas kita di WAG dan sebagainya. Kalau kita tidak suka dengan cara orang berbicara, memandang, mengkritik, menyepelekan sesuatu,
ya kita sudah tidak nyaman, ada yang diam-diam juga mengundurkan diri dari grup itu ya, kayak gitu. Jadi kita harus lihat, kalau kita sudah membuat seperti itu, kita lihat bagaimana bisa berada dalam komunitas yang membuat kita nyaman. Karena semua orang dirangkul, tidak mengangkat satu agama tertentu, tidak mengangkat keberbedaan tertentu, tidak menganggap dirinya paling benar, menasihati orang, ngomong panjang lebar dan sebagainya, lama-lama orang enak lihatnya, gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana kita menanggapi satu hal. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang sangat penting juga nilai. Setiap individu dalam keluarga dibekali oleh nilai-nilai. Kita berharap nilai-nilai itu berasal dari nilai Kristiani. Yang kita baca dari Alkitab, yang kita dengar di sekolah minggu, yang kemudian dihotbahkan di dalam seminar-seminar, di dalam women gathering seperti ini kita dengar. Apa sih sebenarnya nilai yang perlu kita hargai? Nilai yang dimiliki seorang yang dapat menjadi rusaknya relasi yang ada. Pokoknya menurut saya itu tadi ya, dari Bali tadi ya. Kalau misalnya orang Bali kita harapkan berpakaian senonoh, seharusnya dia sebagai pendatang itu mengikutinya, dan kemudian ada konsekuensi kalau tidak mengikutinya, supaya Bali tetap menjadi tempat yang sangat nyaman untuk orang-orang dari berbagai daerah dan juga anak-anak segala umur. Jangan sampai yang masalah di Kuta berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang nudis dan segala macam masih ada. Anak-anak kita yang tidak boleh melakukan itu di sini pergi ke Bali untuk melakukan itu. Ya. Nah, ini jadi pengaruhnya buruk. Nilai-nilai kesetiakawanan itu juga jangan diperlakukan salah, di mana anak itu harus kasih contekan misalnya kalau ujian. Ya. Tentu ini karena bullying dan sebagainya, bukan karena kesetiakawanan. Dia diancam. Tapi berani memberikan bantuan ketika bukan pada ujian, itu harus bisa dibedakan. Ya, ini juga nilai-nilai, misalnya maaf kata ya, kita dalam bergereja juga berbeda ya. Misalnya orang HKBP itu kalau ke gereja kayaknya pakainya mewah, cingkrang-cingkrung di mana-mana gitu ya. Tapi misalnya di gereja Jawa atau di gereja di desa, tentu nggak boleh lah pakai begitu ya. Nah, misalnya alasan mereka seperti itu bagaimana, dan apakah itu membuat orang lain jadi tidak bergereja? Bagaimana itu digaungkan atau disindir-sindir di gereja? Itu juga nilai-nilai itu juga harus kita perhatikan karena adanya perbedaan persepsi dan ego. Kemudian kondisi yang dialami. Kondisi yang dialami seseorang seperti kondisi fisik, keuangan atau kesehatan dapat berimbas dalam relasinya dengan orang lain. Hati-hati kita berbicara menyindir dan itu bisa mengenai orang lain. Baik masalah fisik, sekarang ini juga anak-anak kita kadang-kadang sering menegur kita karena kita biasa. Mama, itu body image ya, nggak boleh, itu harmful. Misalnya kita, berbobot ya, sekarang makin berbobot gitu ya. Terus kemudian berapa usiamu gitu. Di daerah tertentu, itu sih nggak apa-apa ya. Mungkin di kita yang biasa kakak beradik ngomong gitu nggak apa-apa. Karena itu perhatian. Tapi belum tentu di tempat lain, di daerah lain. Hati-hati kita menyindir. Masalah, hati-hati itu. Jangan pinjemin uang ke situ. Terus hati-hati dia jangan jadi bendahara. Karena misalnya laptop lah, apalah katanya nggak beres lah bendahara. Itu juga sangat sensitif ya. Jadi kita harus lihat juga latar belakang. Jadi jangan berikan dia beban. Kalau dia sedang lagi kesulitan, janganlah kita tambahkan tugasnya untuk bisa menoboki. Karena bendahara suka harus dinobokin kan. Bendahara itu harus siap nombok gitu ya. Janganlah kita kasih kepada orang yang nanti kalau ada sesuatu harus nombokin. Tapi kita juga tidak bisa janji di suatu kumpulan, apa kita bisa dapat orang yang selalu nomboki. Tapi bagaimana kita menjaganya, meminimalisirnya. Itu menjadi sangat penting ya. Kemudian ini tadi yang kita bahas, pendidikan. Seseorang dengan pendidikan yang kurang memadai seringkali kurang dapat menerima perbedaan. Kita harus kadang-kadang kesindir begitu ya. Bukan berarti misalnya kalau Tuhan memberikan kesempatan buat saya memiliki pendidikan sampai setinggi yang bisa dicapai
Misalnya ya, seorang pendidik atau seorang perempuan, apalagi Batak gitu ya, yang jarang-jarang gitu ya. Terus kemudian saya tidak bisa, atau saya pasti bisa menerima perbedaan. Tidak selalu. Tapi kita lihat ada banyak orang tua dengan keterbatasannya, bisa tukang beca, bisa tukang pungut beling, ya, ternyata bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Orang-orang Papua yang masih punya pakai koteka ya, barangkali ya, yang kemudian anak-anaknya bisa bersekolah asrama. Ya. Itu juga akhirnya bisa lebih baik kehidupannya setelah pendidikan. Kami pergi di daerah Bali ya, Bu Juji, itu di daerah, tunggu ya sebentar ya, saya lupa. Di daerah yang banyak orang tuli di situ. Oh jadi lupa sih tiba-tiba saya. Kami pergi di sana karena 40% penduduknya itu tuli. Kenapa tuli? Karena mereka kawin di sesama mereka aja, mereka tidak keluar untuk sekolah. Jadi kami ke sana memberikan psikoedukasi, memberikan pelatihan, dan memberikan cara bagaimana anak-anak tuli itu tetap bisa sekolah keluar. Karena udah banyak pendidikan inklusif. Dari situ memang sebelum-sebelumnya, cutting-cutting kakak tingkatnya, ketika balik ke komunitas itu, dia tidak bisa berbicara seperti komunitas itu berbicara dengan bahasa isyaratnya sendiri. Jadi mereka merasa tidak feel at home, terus tidak nyaman dengan keluarga. Nah itu kita berikan sebaliknya. Yang di kelompok itu juga kita berikan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian mereka yang di luar menikah juga dengan orang yang tidak tuli. Kemudian lagi ke desa itu, membuat desa itu lebih maju dan berkembang. Persis seperti apa yang Papua lakukan dengan migrasi, dengan kemudian mix gitu ya. Jadi pendatang artinya ada yang sukunya beda, ada juga yang tuli dan tidak tuli. Sehingga mengurangi jumlah keturunan yang tuli di situ. Pendidikan menjadi ujung tombak yang sangat penting. Ini concern saya ya, terutama pendidikan mereka yang berkebutuhan khusus. Saya bergumul terus dengan pendidikan inklusi sampai sekarang sedang juga mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan universal design for learning di perguruan tinggi, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Kemudian sikap hati. Saya pikir ini yang menjadi ciri kita ya, yang punya Kristus di dalam hati kita. Seseorang yang tidak berkomitmen atau pelin-pelan dalam merusak relasi. Kita punya sikap hati mengasihi perbedaan persepsi, perbedaan ego, perbedaan nilai, perbedaan kondisi yang dialami, baik itu kita alami sendiri maupun orang lain, untuk dapat memelihara hati. Ya, dengan memelihara hati, kita menjaga hubungan kita. Jadi diwanti-wanti, ayo kalau kamu digituin seperti apa, ya, wanti-wanti. Ayo kalau kamu begitu, apa yang kamu akan lakukan? Ayo, dia sedang apa? Empati kamu di mana? Empati kamu di mana? Supaya kamu bisa lebih menjaga hati kamu. Ya. Nah, Matius 5 ayat 14 ayat 16, kita tahu Matius 5 bisa bicara tentang berbahagia ya. Dan salah satunya adalah itu yang kita sudah sebutkan dari awal. Kamu adalah terang dunia. Kemanapun kita pergi mestinya orang itu sukacita, bahagia. Ya, kita menerangi yang gelap-gelap. Masalah-masalah menjadi terselesaikan. Kita bisa memberi bantuan solusi-solusi. Karena apa yang kita lakukan itu bisa membuat kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting orang tahu siapa kita. Kita anaknya siapa, kita dilindungi oleh siapa, kita punya siapa di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita pernah dikatakan, pokoknya kalau kamu turun tangan dalam kegiatan apapun pasti hasilnya baik. Senang kan? Kayak disiram air dingin gitu ya. Kata orang kan ada yang tangan dingin gitu ya. Tangan dingin, dokter tangan dingin, terus upaya proyek-proyek tangan dingin gitu. Artinya mereka tahu si tangan dingin ini yang siapa yang berikan tangan dinginnya. Emang kita bikin sendiri pakai es. Dia tahu siapa yang ada bersama kita. Ya. Oke, nah ini mungkin slide terakhir ya. Saya waktunya sudah hampir habis. Tapi tadi kita udah diskusi juga kok ya. Nggak apa-apa ya. Kita tadi sambil berdiskusi. Bagaimana sih kita bisa menata ulang relasi kita? Apa helpful tipsnya? Kehidupan sosial tentu tidak lepas dari komunikasi. Kalau saya konseling,
inti dari semuanya untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki adalah komunikasi. Termasuk suami istri, termasuk anak-anak dengan teman sebayanya, anak dengan orang tuanya. Intinya adalah komunikasi. Woman in harmony adalah woman yang punya relationships yang sehat. Bagaimana caranya? Harus bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara asertif. Ya, biasanya komunikasi secara singkat bisa digolongkan kepada 3. Komunikasi yang agresif menyerang orang lain, komunikasi yang asertif, tadi ya healthy communication ini yang tadi kita akan lihat ada 5 poin. Kemudian komunikasi yang submisif. Submisif artinya enggak aja, tapi nggak dikerjain. Itu pasif agresif namanya. Artinya kita nggak pernah menyerang orang lain, kita tapi nggak pernah bicara, kita nggak beri kasih pendapat, tapi kadang kita hilang timbul on off. Itu mungkin gaya kultur budaya tertentu. Ya, agresif mungkin orang Batak dibilang agresif. Budaya Jaya dibilang submisif. Iya sopan, tapi di belakangnya nusuk katanya. Nah, kita harus menunjukkan bahwa itu tidak benar. Ya, budaya bisa diangkat menjadi satu budaya yang bisa menjadi asertif dalam berkomunikasi. Di situ ada trust tadi ya, kepercayaan. Di situ ada pikiran yang terbuka. Tidak sempit kayak kuda dibikin itu ya, kacamata kuda gitu ya. Di situ ada perasaan kesetaraan tadi ya, kesetaraan keadilan. Di situ ada komitmen dan di situ ada penghargaan satu sama lain. Jadi kalau kita bicara pendapat kita ya kita aja. Menurut saya rasa ya, jadi kalau anak kita udah marah sama anak ya pulang terlambat, jangan terus langsung kita salahkan kamu anak jahanam, kamu anak gak tahu diri, kamu anak yang tidak diuntung, kamu membawa sial gitu, kau gitu ya. Tetapi dalam komunikasi itu agresif banget ya. Dalam komunikasi yang asertif kita mengatakan, nah, kamu tahu nggak ya perasaan saya itu ketakutan, saya itu khawatir, saya itu sudah berpikir jelek ketika kamu pulang larut malam. Saya ingin saya bisa tidur nyenyak kalau kamu pulang pada waktunya. Nah, apakah kamu senang kalau ibumu ini tidak bisa tidur karena kamu belum pulang? Dan di dalam kejadian yang terjadi di lingkungan ini kita bisa bilang diskusi pada anak-anak. Pernah nggak? Saya pernah punya pengalaman beberapa kali. Kita ditelepon malam-malam jam 1, jam 2. Katanya anak kita kecelakaan. Katanya anak kita ditangkap polisi. Ya, ada siang-siang juga teman saya lagi hamil gede lagi. Katanya suaminya kecelakaan. Dia telepon ibunya, suaminya, dan ibu suaminya mertuanya ini yang telepon dia. Ayo non, bayarkan segini katanya rumah sakit. Saya nggak punya uang nih. Saya datang sekarang di ATM. Di ATM tapi kok transfer uangnya nggak cukup. Coba kayak gitu. Karena komunikasi diputuskan. Jadi tidak ada yang bisa mengkontak lagi komunikasi kepada orang yang bersangkutan. Tapi ketika saya tahu anak-anak saya sudah tidur di atas, semuanya ada di rumah. Saya terus bilang, jangan nipu ya, jangan kurang ajar ya. Anak saya ada di rumah, tutup. Kita tidak akan terkena masalah. Tapi kalau anak-anak kita tidak pulang, dan pada waktu itu datang telepon seperti itu, langsung deh bagaimana ya paniknya kita. Dan kita akan tertutup dengan hal-hal yang benar. Jadi kita melakukan hal-hal yang salah, melakukan apa yang dikatakan, dan kita tertipu di situ. Ya. Dan ini yang sangat penting, teman-teman, tidak mudah, tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, dari mulai anak-anak kecil, yang orang tua pernah kita kasih, yang baik kita simpen, yang kurang baik kita kurangi, kita tidak ajarkan lagi pada anak-anak. Ajarkan yang baik, ya, ajarkan bagaimana berkomunikasi, ajarkan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita respect and trust dia karena dia bisa dipercaya, karena dia bisa berkomunikasi anytime dengan kita, dan kita menghargai pendapat dia dan juga peduli tentang misalnya dia ditekan oleh temannya. Jangan terus bilang, alah kamu cemen banget baru ditekan begitu aja,
udah nangis-nangis, sudah lain kali gak usah ngadu-ngadu kayak gitulah, lawan temanmu, bantai aja gitu ya. Nah, kalau kita katakan seperti itu, kita akan membina relasi yang tidak sehat. Dia pun tidak bisa membina relasi yang sehat karena mengikuti apa yang kita lakukan. Tadi, anak-anak kita mengalami kejadian tapi tidak berani untuk mengadu, dan ketika mengadu kita abaikan, dan itu sudah merusak fisik dan jiwanya ya. Jadi ini yang terakhir, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Itu yang dikatakan bagaimana di Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal dan saling membantu. Terima kasih.